eksklusif. Kita buka dulu apa kabar Indonesia pagi kali ini. Ya baik pemirsa, kita akan mulai kabar pertama dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang hadir dalam sidang Tipikor di Bandung, Jawa Barat. JK memberikan keterangan yang meringankan bagi Irianto Syaifuddin, mantan Bupati Indramayu. Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi pembebasan lahan PLTU Batubara Sumur Adem. Yusuf Kala mengatakan saat itu pemerintahan SBY JK mengeluarkan peraturan presiden yang memerintahkan bupati mengerjakan proyek PLTU. Pembebasan lahan yang dilakukan hanya berlangsung 4 bulan dan telah menyelamatkan uang negara 17 triliun rupiah. JK juga menyatakan Yance tidak bersalah terkait ganti rugi tanah yang diduga merugikan negara sebesar 4,1 miliar rupiah. Sidang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang berharap persidangan berjalan lancar. Saya memberikan dukungan sebagai Partai Golkar Jawa Barat. Saya Ketua Umum, ya dia sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Barat. Karena itu saya mengharapkan bahwa pengajian berjalan dengan baik. Bagi yang mengambil kata-kata masalah yang akan sama. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya baik, kita ke kabar selanjutnya pemirsa, di mana kuasa hukum komedian Mandra memberikan bukti baru bahwa tanda tangan Mandra dipalsukan. Kuasa hukum menilai bahwa Mandra menjadi korban dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan program Siap Biar di TVRI. Kuasa hukum komedian Betawi Mandra Nae menunjukkan bukti baru berupa tanda tangan Mandra yang dipalsukan. Bukti tersebut sesuai dengan temuan penyidik Bareskrim yang menyatakan kalau tanda tangan dalam surat perjanjian dengan TVRI tidak identik dengan Mandra. Tidak hanya itu, Bareskrim juga memaparkan kejanggalan dalam pembukaan rekening di Bank Victory dengan nama PT Viandra Production. Tanda tangan Mandra kembali dipalsukan dalam pembuatan surat kuasa dari Mandra ke Andi Diansyah. Atas temuan tersebut, kuasa hukum Mandra akan mengajukan surat peninjauan ke Kejaksaan Agung. Secara resmi juga kami sudah membuat surat kepada Kejaksaan. Ya, terhitung hari ini dengan kami mendapatkan SP2P ini meminta pada pihak Kejaksaan untuk status Haji Mandra dapat ditinjau. Ya, minimal Haji Mandra ini didudukkan sebagai saksi. Sebelumnya, Mandra terjerat kasus dugaan markup program Siap Siar TVRI tahun anggaran 2012 senilai 47 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menahan Mandra usai menjalani pemeriksaan pada awal Maret lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya dari Lamongan, Jawa Timur, di mana kericuhan terjadi saat mahasiswa berusaha masuk, di mana unjuk rasa mahasiswa PMII di Lamongan, Jawa Timur berakhir ricuh. Pemirsa, kericuhan terjadi saat mahasiswa berusaha masuk ke kantor DPRD yang dijaga petugas. Jumlah mahasiswa dipukul dan diseret polisi yang bertugas untuk mengamankan unjuk rasa. Mahasiswa menuntut agar ada perlakuan yang sama antara calon bupati dari anggota DPRD dan calon bupati dari PNS, yaitu harus sama-sama melepaskan jabatannya sehingga tidak ada potensi kecurangan penggunaan fasilitas pemerintah. Ya, keributan berawal setelah PT
Rezeki Dwi Sejati ini mengklaim memiliki hak mengelola gedung dengan memasang plat pemberitahuan di lantai 2 gedung. Ini kericuhan yang terjadi antara dua pihak terjadi dalam sengketa pengelolaan gedung pusat makanan di atas lahan milik Kodam Jaya di Jatinegara. Upaya ini langsung dihalangi pegawai PT CAA yang juga mengklaim memiliki hak resmi untuk mengelola gedung. Kericuhan dapat diredam setelah pihak keamanan melerai kedua belah pihak yang bersengketa. Secara hukum nggak bisa karena ini perintah pimpinan Pak. Kita juga ada pimpinan. Iya tahu Pak. Kalau prosedur kan ada prosesnya. Iya. Sama-sama punya pimpinan kita lebih bagus apa? Ikutin nggak bisa. Kita nggak kasih Pak. Nggak bisa. Kita nggak kasih Pak. Nggak bisa. Ini kasih ada kontras. Mohon pengertian Pak. Mohon pengertian. Nggak saya bakal kasih. Saya juga ada makan gaji dari bos saya. Nggak ada itu yang macam-macam di sini. Kontraknya jelas di sini. Iya, kita melihat bagaimana persiapan dari putra pertama Presiden Joko Widodo melangsungkan pernikahan, di mana Ibu Negara Iriani Joko Widodo kembali ke Solo untuk mengurus persiapan pernikahan putra sulungnya. Gibran Rakabuming dikabarkan akan menikah dengan Putri Solo Selvi Ananda pada tahun ini. Iriana Joko Widodo bergegas. Istri dari orang nomor 1 di tanah air ini pulang ke Solo, Jawa Tengah. Ibu negara kesini untuk mengurus pernikahan putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Bu, pernikahan Mas Gibran kapan Bu? Kapan Bu? Kapan Bu? Jam berapa Bu? Jam berapa Bu? Nanti? Iya, jam berapa? Sekitar jam berapa Bu? Jam berapa nanti? Oh, sore ya Bu? Gibran rencananya akan menikah pertengahan tahun ini dengan mantan Putri Solo, Selvi Ananda. Wanita kelahiran tahun 1989 itu merupakan pemenang kontes Putri Solo tahun 2009. Menurut putra Solo yang menjadi pasangan Selvi kala itu, Suryo Wahyu Raharjo, ketika pagelaran berlangsung, Gibran menjadi salah satu juri. Salah satu juri dalam pemilihan Putra Putri Solo 2009, beliau selaku juri bahasa Inggris. Terus sempat uji Mbak Selvi juga tadi? Iya, otomatis pernah uji Mbak Selvi juga. Waktu itu Bapak Jokowi dan Ibu Iriana masih wali kota Solo. Selain bahasa, Selvi bagus di public speaking, masih ya di public speaking, dan juga beliau Selvi orang yang ngerangkul ya, maksudnya sama teman itu guyup, maksudnya rukun ya, ramah, dan banyak kelebihan dari Selvi. Humble juga, mas, orangnya humble banget. Kisah cinta putra sulung presiden dengan Putri Solo 2009 sudah lama terajut. Keluarga Joko Widodo dan calon besannya itu juga berada di lingkungan yang sama. Mereka bertetangga. Menurut masyarakat, Gibran dan Selvi memadu kasih sejak Jokowi menjabat sebagai wali kota. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Oke, terus baru ke Narsum ya. Ya, pemirsa, hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan ujian nasional bagi siswa-siswa SMA. Dan kemarin setelah menjalani ujian hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, hari ini tentunya siswa-siswa SMA mengikuti ujian nasional dengan mata pelajaran matematika. Dan dapat kami informasikan bahwa saat ini kami berada di salah satu sekolah atau SMA Negeri 2 yang berada di Jakarta, dan hari ini SMA Negeri 2 siswa-siswinya menjelang mengikuti ujian nasional di hari kedua ini kedatangan sidak dari pertama sekitar setengah jam yang lalu, kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan Anies Baswedan mendatangi SMA Negeri 2 Jakarta ini, dan masuk kedatangan dari petinggi-petinggi negara ini, baik dari Presiden Republik Indonesia ataupun juga dari Menteri Pendidikan Nasional, dan juga tadi ada Gubernur DKI
DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bermaksud untuk memantau bagaimana jelang pelaksanaan ujian nasional di hari kedua ini. Dan tadi pemirsa, kami sempat mengutip pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 ini agar mereka sebaik-baik mungkin mengikuti ujian nasional hari ini dan untuk esok hari, dan bersikaplah jujur dalam mengerjakannya agar bisa menjadi generasi bangsa yang baik dan mampu bangun negara. Dan pemirsa, saat ini dapat kami informasikan ketiga petinggi negara, baik itu Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan tengah berdiri di tengah-tengah siswa SMA Negeri 2 Jakarta. Suasana di sini juga mungkin bisa memberikan semangat bagi siswa-siswa SMA Negeri 2 Jakarta yang akan mengikuti ujian nasional, karena keriuhan begitu terasa di sini pemirsa. Mereka tampaknya cukup bersemangat dan gembira menjelang ujian nasional didatangi oleh petinggi negara, yaitu ada Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan juga ada Gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini Menteri Pendidikan Republik Indonesia Anies Baswedan tengah memberikan pernyataan ataupun pesan-pesan kepada siswa-siswa SMA yang akan mengikuti ujian nasional berikut ini. Dan ternyata Presiden Republik Indonesia lah yang langsung memberikan pernyataan langsung kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 Jakarta untuk memotivasi mereka. Dan berikut kita simak pemirsa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, anak-anakku semuanya, seluruh siswa SMA Negeri 2 Jakarta, Jakarta Barat. Saya lihat ceria semuanya, artinya sudah siap. Sudah siap untuk masuk kelas dan menempuh ujian nasional. Saya titik yang pertama. Dan pemirsa, ini adalah pidato ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar ia berpesan agar siswa-siswi mengerjakan soal ujian nanti bisa bersikap lebih tenang, tidak gerusak-gerusuk. Dan berikut pernyataannya. Yang kedua, saya Presiden mendoakan pada seluruh siswa di seluruh Indonesia mendapatkan nilai yang baik. Kita lihat di sini nilainya baik-baik. Itu saya dua hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya tidak ingin mengganggu anak-anakku semuanya, persiapkan untuk masuk kelas. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Sebentar lagi adik-adiknya akan masuk ke ruang kelas. Jadi sebelum masuk ingin foto bareng ya. Bapak Presiden, mohon izin foto bersama-sama. Dan saat ini usai memberikan
sedikit semangat kepada siswa-siswa yang akan mengikuti ujian nasional pagi hari ini di hari kedua ini. Presiden tadi menyampaikan agar siswa-siswa mengikuti ujian nasional bisa lebih tenang mengerjakannya, berusahalah yang terbaik dan jangan gerasak-gerusuk, begitu bahasa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi menasehati para siswa-siswa SMA Negeri 2 Jakarta. Dan dapat kami informasikan sebetulnya ini adalah kunjungan pertama dari Presiden Joko Widodo untuk menyidak bagaimana persiapan ujian nasional pada hari kedua ini, di mana hari kedua ini seperti saya sampaikan sebelumnya, mata pelajaran yang akan diujikan adalah pelajaran matematika dan ada mata pelajaran tambahan lain untuk jurusan IPA akan mengikuti ujian biologi, kemudian IPS akan mengikuti ujian sosiologi, sedangkan siswa dengan penjurusan sejarah akan mengikuti mata pelajaran atau ujian antropologi. Dan usai memberikan sepatah dua patah katanya, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Menteri Pendidikan Anies Baswedan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk berfoto bersama. Dan pemirsa, ini adalah kesempatan yang tentu menyenangkan bagi siswa-siswi dan bisa memberikan semangat bagi mereka, dan mereka pun juga menyempatkan diri untuk bersalam-salaman dengan sejumlah tokoh yang datang pada hari ini, yaitu ada Menteri Pendidikan, kemudian Presiden Republik Indonesia dan juga Gubernur DKI Jakarta. Dan pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Penyelenggaraan ujian nasional untuk siswa SMA memasuki hari kedua. Penyelenggaraan UN kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya menggunakan kertas ujian, beberapa sekolah telah menerapkan pelaksanaan UN berbasis komputer. Jika ujian nasional yang menggunakan kertas ujian pelaksanaannya cenderung lancar, tidak sama halnya dengan UN yang berbasis komputer. Di Yogyakarta, penyelenggaraan UN berbasis komputer terkendala server program. Puluhan siswa di SMKN 3 Kasihan Bantul, Yogyakarta akhirnya harus dialihkan ke musola sekolah setelah proses ujian nasional mereka terhambat. Tidak hanya masalah server, pelaksanaan UN di SMKN 3 ini pun harus dijalankan 3 sesi dalam sehari. Hal tersebut membuat beberapa siswa pun mengalami kelelahan lantaran harus cukup lama menunggu giliran. Di Garut, Jawa Barat, sejumlah sekolah peserta ujian nasional gagal menggelar ujian nasional berbasis komputer. Perangkat komputer yang dimiliki sekolah dianggap tidak memenuhi syarat UN berbasis komputer dalam teknologi. Hal tersebut memicu kekecewaan pihak sekolah lantaran pihak sekolah mengklaim telah mempersiapkan UN berbasis komputer secara matang sejak 1 tahun lalu. Di kota Tangerang, Banten, UN berbasis komputer menuai keluhan. Lantaran baru pertama kali UN menggunakan komputer, tidak sedikit siswa yang gugup saat mengerjakan soal. UN kali ini pun dianggap memiliki 2 tekanan besar, yaitu mengerjakan soal UN yang tidak mudah dan harus pandai menggunakan komputer. Tim TV One mengabarkan. Ada yang berbeda dari pelaksanaan ujian nasional tahun ini dibandingkan dengan pelaksanaan ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau beberapa tahun yang lalu dan tahun kemarin pelaksanaan ujian nasional merupakan salah satu atau satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa-siswi, tapi kabarnya tahun ini satu-satunya penentu kelulusan bukan hanya ujian nasional saja. Dan selain itu pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa tahun ini Menteri Pendidikan Nasional mulai menerapkan uji coba pelaksanaan ujian nasional secara online. Ada beberapa sekolah yang dipilih untuk melaksanakan ujian nasional, ada sekitar lebih dari 500 sekolah yang dilaksanakan untuk melakukan pelaksanaan ujian nasional secara online. Nah, sebetulnya kira-kira siswa-siswi dan unsur-unsur terkait ini kira-kira sudah siapkah sebetulnya melaksanakan pelaksanaan ujian nasional yang pertama kali secara online dilakukan di Indonesia? Dan saat ini pemirsa, bersama saya sudah hadir Ibu Retno Listiarti, merupakan Sekjen dari Federasi Guru Indonesia. Selamat pagi Bu Retno. Oke, Bu Retno, terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami. Bu Retno,
Retno, kalau kita lihat sebetulnya sudah siapkah siswa-siswi ataupun guru ataupun sejumlah faktor-faktor lain untuk mengikuti ujian nasional secara online ini, Bu? Ya, sebenarnya kalau secara online ujian nasional yang menggunakan sistem CBT ini adalah satu terobosan baru, dan itu sebenarnya bagus karena mengurangi tingkat kecurangan sebenarnya ya. Jadi memang ini ke depan sesuatu yang memang harus didukung. Tetapi karena sosialisasi yang kurang, maka tahun ini memang sangat sedikit yang bisa ikut karena keterbatasan fasilitas. Misalnya komputer. Kalau komputer itu harus 1 berbanding 3, siswa komputer dipakai 3 siswa. Kalau murid kami 300, maka kami harus punya 100. Misalnya sekolah saya gitu ya, yang saya pimpin SMA Negeri 3, kami hanya punya 60 komputer. Jadi kan memang tidak mencukupi begitu ya. Nah, ada faktor-faktor di mana ketika ini tidak mencukupi, memang tidak mungkin dipaksa. Ya, akhirnya juga pemilihan model ujian nasional dengan paper test adalah hal yang akhirnya paling mungkin kami pilih. Nah, sebenarnya banyak sekolah juga yang ditunjuk awalnya tapi kemudian juga tidak bisa melakukan. Nah, ke depan saya rasa tahun depan bisa, tetapi harus dipersiapkan dengan benar. Jadi guru-guru pun harus dipersiapkan. Setidaknya guru dilatih untuk menuliskan soal secara tadi bisa mengupload soal, menulis soal secara online. Kemudian nanti ada pelatihan siswa terbiasa misalnya sekolah membuat program dalam 1 semester 2 kali ujian bersama-samanya online misalnya, sehingga dengan demikian maka anak-anak ini akan terbiasa punya budaya seperti itu, sehingga dia tidak takut lagi ya secara psikologi ketika menghadapi ujian nasional dengan sistem ini. Nah, barangkali beberapa kasus kalau di Jakarta sebenarnya semua lancar dari pantauan yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, tetapi di beberapa daerah memang sempat terjadi mati listrik dan juga gambar yang tidak terbaca. Jadi misalnya soal ini menyebut begini, perhatikan gambar berikut, gambarnya nggak bisa dilihat karena ternyata spesifikasi komputernya berbeda sehingga gambar ini tidak bisa dibaca oleh komputer itu. Jadi memang ini adalah kendala-kendala teknis yang kemudian dihadapi, tapi secara umum sebenarnya berjalan baik dan disediakan paper test juga jika terjadi kendala besar di sekolah itu yang kemudian akhirnya beralih juga ke paper test yang justru akhirnya kecurangan selama ini ujian nasional ketika tidak lagi dijadikan penentu kelulusan ya, bukan saja salah satu tapi bahkan tidak jadi penentu kelulusan sebenarnya, itu mengakibatkan memang turun ya posko pengaduan Federasi Serikat Guru Indonesia tentang UN itu turun drastis laporan kecurangan, tapi kecurangan tetap terjadi. Bahkan kami menemukan soal yang bisa diunduh ya, yang bisa kita download itu soal-soal ada di internet, dan ternyata ketika kami mendapatkan laporan itu kami download dan kami cocokkan dengan soal yang keluar di hari pertama, itu sama persis ada 5 tipe soal. Jadi ternyata kecurangan terus terjadi meskipun ujian nasional sebenarnya tidak lagi ditentukan sebagai kelulusan ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada temuan kecurangan, ada soal yang untuk paper test itu bisa di-download dan bisa didapatkan oleh para siswa-siswi. Lalu tindak lanjutnya bagaimana? Apakah untuk hari kedua ini juga ternyata soal matematikanya juga sudah bocor dan apa antisipasinya, Bu? Ya, saya tidak tahu bocor tidak karena kita kan tidak bisa melihat soal ya yang ada di dalam sampul-sampul soal itu. Jadi kami baru bisa kan ketika soal itu dibuka dan dibagikan kepada siswa. Nah, dari situlah kami bisa tahu apakah soal hari kedua juga sama persis. Nah, tetapi dalam hal ini memang rencananya Federasi Serikat Guru Indonesia ingin mengajukan pengaduan resmi ya kepada Menteri Anies Baswedan. Kami akan datang ke kementerian dan melaporkan ini semua sambil memberikan link hasil unduhan kami, hasil downloadan kami. Kemudian yang kedua adalah soal-soal yang cocok tadi. Kami ingin Pak Menteri melihat juga gitu siapa yang mengunduh ini dengan bentuk PDF, dan ternyata banyak sekali, ada sekitar 27 laporan dari para siswa yang menyatakan bahwa soal yang mereka kerjakan itu sama persis. Jadi ini saya rasa hal yang ketika kementerian dan semua pihak menyatakan berprestasi dan jujur gitu, ternyata kan tetap terjadi ya, dan ini saya rasa tidak bisa didiamkan, harus diusut tuntas oleh kementerian. Bu, satu pertanyaan terakhir, memang ujian nasional berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini bukan sebagai penentu kelulusan. Nah, tanggapan Anda apa? Selain bisa menekan tingkat kecurangan, apalagi manfaatnya, Bu? Sebenarnya begini, ketika UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan tapi dikembalikan pada fungsi pemetaan, itu berarti pemerintah sudah mengembalikan sebagaimana dalam aturan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
itu dengan sangat jelas disebutkan di pasal 58 bahwa penentu kelulusan itu memang harusnya guru dan satuan pendidikan, maksudnya sekolah, ya. Jadi tidak bisa ditentukan oleh negara. Kalau sistem kemarin adalah oleh negara. Nah, kemudian di pasal 62 itu ada perintah pemetaan untuk ujian nasional. Jadi kalau merujuk pada ini sebenarnya sudah dikembalikan. Yang kedua, fungsinya apa? Satu, martabat guru dan bagaimana hak guru, hak prerogatif guru itu dikembalikan. Hak prerogatif yang dikembalikan ini akan membuat bahwa sistem di sekolah akan menjadi lebih baik, bahwa menentukan kelulusan itu oleh guru dan sekolah, bukan pihak lain. Nah, ini saya rasa ada semangat baru karena kami sekarang tidak lagi kami akan bermusyawarah untuk menentukan kelulusan anak. Kalau dulu kan nggak perlu musyawarah, tinggal datanglah itu hasil ujian nasional, ketok palu. Kalau misalnya lulus semua kita bilang lulus semua, kalau tidak lulus dua kita bilang tidak lulus dua, kan dulu begitu. Dan yang terakhir sekarang ini sangat bagus adalah karena untuk fungsi pemetaan. Jadi begini Mbak, fungsi pemetaan ini adalah ketika ujian nasional, misalnya bahasa Inggrisnya jelek, kenapa sekolah A bahasa Inggrisnya jelek? Oh, nggak punya laboratorium, dibikinin laboratorium. Kenapa sekolah B kok matematikanya jelek? Oh, gurunya nggak bisa ngajar, gurunya dilatih untuk bisa mengajar. Dengan demikian maka persoalan-persoalan sekolah kelihatan, perbaikan bisa dilakukan intervensi oleh negara, maka secara bertahap kualitas pendidikan bisa ditingkatkan mulai dari kualitas sekolah, kualitas guru, sampai pada kualitas daerah dan pendidikan secara nasional. Saya rasa itulah keuntungan dari ujian nasional, tidak jadi bentuk kelulusan, sehingga seharusnya kalau tidak curang, maka hasilnya bisa digunakan untuk pemetaan. Terima kasih Bu Retno atas waktunya dan informasinya. Memang pemirsa, ternyata manfaat dari pelaksanaan ujian nasional yang bukan menjadi penentu kelulusan ini, selain bisa menekan tingkat kecurangan, juga bisa menjadi pemetaan untuk memperbaiki pendidikan Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, usia jeda berikut ada rekan kami Winnie Syarita yang berada di gedung BNN. Kabarnya ada informasi penemuan narkotika jenis baru. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia.